Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini Bapak Ibu guru dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini dari teman kami Murian dari nanti akan menyampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif bagi untuk guru CGB kepada teman-teman untuk teman-teman SDN Pataran 4 kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Pataran 4 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru SDN Pataran 4 yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang semoga kita nanti didaku menjadi umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mulyandari selaku CGB Angkatan 9 Kabupaten Ngawi yang berkenan di hari ini juga memberikan presentasi tentang menyebarkan pemahaman dan juga penerapan pengalaman budaya positif. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih bahwa Bapak Ibu pada hari ini berkesempatan hadir memberikan waktunya untuk melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu, perlu saya tekankan bahwa dalam pelaksanaan presentasi yang akan diberikan oleh Bu Mulyandari ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita selaku pendidik yang di SDN Pataran 4 utamanya, bahwa manfaat budaya positif ini menurut saya pribadi ya, di luar presentasi yang akan dilaksanakan oleh Bu Mulyandari itu sangat baik, sangat, dan juga harus kita laksanakan penerapannya di dalam lingkungan sekolah kita, yang mana bahwa budaya positif ini dalam cakupan yang sangat luas, sangat umum, yang terdiri dari satu tingkah laku siswa, yang kedua yaitu cara berpikir siswa. Ini yang saya pahami, bahwa dengan cara berpikir yang positif pastinya akan menumbuhkan suatu karakter, suatu perbuatan yang positif juga. Yang perlu kita tekankan Bapak Ibu, bahwa Ibu Mulyandari ini nanti memberikan presentasi. Saya mohon kepada panjenengan semuanya untuk dapatnya memahami secara seksama apa nanti yang akan disampaikan, dan juga agar dapatnya menerapkan dalam kehidupan kita di sekolah. Banyak sekali budaya positif yang perlu kita laksanakan, perlu kita terapkan kepada anak didik kita. Contoh yang mudah adalah membuang sampah. Dengan adanya dengan melihat, ya, mungkin kita melihat ada sampah di depan kita, dan itu bisa menjadi karakter kita. Apa yang kita lakukan apabila ada sampah di depan kita? Hanya sebatas sebungkus permen saja, itu menjadi ciri atau karakter yang akan timbul dari kita sendiri, yang nantinya pastinya kita terapkan kepada anak didik kita. Apakah itu nanti diambil? Apakah itu nanti dibiarkan saja? Ataukah itu hanya kita pasrahkan kepada petugas kebersihan yang ada di sekolah kita? Nah,
itu kita bisa nilai dari apa yang dilakukan siswa. Kalau siswa itu nanti melihat satu hal yang istilahnya perlu kita tangani, contoh sederhananya yaitu seperti bungkus permen yang dilakukan anak yang berkarakter atau berbudaya positif, tentunya itu nanti akan diambil bungkus permen itu satu, itu pasti. Yang kedua, apakah itu nanti dekat dengan sampah ataukah tidak, itu nanti juga akan diterapkan atau dilaksanakan oleh anak tersebut. Jika sampah itu terlalu jauh, berarti sampah itu tersebut kita masukkan dalam saku dulu. Kita berikan pendidikan kepada anak seperti itu. Nanti kalau sudah sampai di tempat sampah, baru kita berikan, kita buang. Itu yang perlu kita tanamkan, hal kecil kepada anak yang nantinya akan menumbuhkan karakter yang baik bagi anak tersebut. Yang kedua, misalkan ada jalan yang akan dilalui banyak orang, banyak anak-anak. Apabila nanti ada suatu lubang yang sekiranya itu nanti kaki bisa masuk dan menyebabkan suatu cedera, alangkah baiknya jika budaya positif ini kita terapkan kepada anak dan juga kita pribadi. Itu nanti bagaimana cara kita menyelamatkan banyak orang, yaitu dengan cara mungkin memberikan batu atau menutupi lubang itu dengan tanah. Nah, itulah Bapak Ibu suatu hal kecil yang nantinya akan menjadi budaya atau karakter yang mendidik anak kita ke depannya agar memiliki hal positif dalam pelaksanaan di kehidupan sehari-hari, tentunya nanti dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan apabila nanti putra-putri kita itu menjadi pejabat, insya Allah pejabatnya juga pejabat yang qanaah, yang bisa, yang amanah, yang bisa menjalankan tugas sesuai dengan kepribadiannya yang semula dididik dimulai dari kecil. Tentunya yang berikutnya Bu Mulyandari, saya selaku kepala sekolah dan juga teman-teman tetap memberikan semangat kepada panjenengan untuk dapatnya apa saja yang diberikan dari guru penggerak ini, program guru penggerak ini dapatnya panjenengan pahami, ditularkan kepada kami semua yang ada di sekolah, yang nantinya akan kami terapkan insya Allah kepada siswa-siswa yang ada di SDN Pataran 4 ini. Kemudian untuk budaya positif ini, monggo nanti pada saat pelaksanaannya apa saja yang termasuk budaya positif ini diuraikan secara rinci oleh Bu Mulyandari. Sekiranya apa yang nanti disampaikan oleh Bu Mulyandari menurut panjenengan itu belum istilahnya belum paham, nanti mohon untuk sekiranya ditanyakan kepada Bu Mulyandari. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, pesan saya kepada panjenengan semuanya, sekali lagi budaya positif ini baik. Budaya positif ini perlu kita terapkan kepada siswa, dan mohon ini nanti setelah uraian diberikan oleh Bu Mulyandari kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah dengan tujuan agar anak didik kita yang kita didik setiap harinya itu mempunyai karakter-karakter yang baik, yang nantinya begini, kalau kita mulai karakter itu baik dari sejak dini, itu akan menumbuhkan suatu hal kebiasaan yang baik juga dalam penerapan sehari-hari. Terus kemudian apabila karakter positif ini terlambat kita terapkan kepada anak didik kita, misalkan SMP, SMA baru diterapkan budaya positif, akan mengalami keterlambatan dan juga kerugian yang luar biasa. Untuk itu kepada Bapak Ibu panjenengan sedaya, penerapan budaya positif ini mumpung kita itu selaku guru SD, kita laksanakan penerapannya mulai sejak dini. Nek bocah SD itu dituturi gampang, nek bocah SMA dituturi malah nantang gelut dan sebagainya. Nah, untuk itu mumpung ini mereka masih kecil, akan menjadi suatu kebiasaan yang akan diterapkan oleh anak. Demikian Bapak Ibu yang saya aturkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk lebih rinci dan jelasnya akan disampaikan oleh Bu Mulyantari. Kepada beliau untuk dipersilakan. Terima kasih Bu Hartini. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Hirman Nugroho. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-temanku semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Batang 4 dan yang terhormat kepada rekan-rekanku semua yang saya banggakan. Terima kasih atas kesediaan undangan pada siang hari ini untuk menghadiri tentang diseminasi saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak di dalam modul 1.4 di situ disuruh membuat aksi nyata tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Oleh karena itu pada pagi hari ini, siang hari ini, saya akan mengimbaskan apa yang telah saya dapatkan dari CGP kepada rekan-rekan saya semua. Semoga nanti dengan apa yang saya bawakan atau apa yang saya berikan ilmunya, semoga bisa berkembang di SD kita. Langsung saja untuk ke materi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apakah itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita untuk belajar berdiferensiasi itu menyiapkan anak didik kita sesuai dengan perkembangannya masing-masing, sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Jadi setiap anak itu berbeda. Keunikan anak lahir di dunia ini membawa keunikan yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita diharuskan untuk belajar berdiferensiasi. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu apa saja? Di sini kita harus tahu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis serta mandiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada beberapa banyak ilusi. Ilusi itu apa, Bapak Ibu Guru? Ya, lamunan boleh. Apalagi ilusi? Apa Pak David? Iya, angan-angan. Ilusi itu merupakan angan-angan, hayalan, mimpi. Itu sama. Ilusi yang pertama, guru mengontrol murid. Bahwa kita selalu diposisikan bahwa yang mengontrol murid itu siapa? Guru. Padahal itu hanya sebagai ilusi. Sebenarnya tidak. Guru itu hanya di dalam pada waktu bersekolah. Kalau sudah murid di rumah itu bukan tanggung jawab seorang guru. Ilusi yang kedua, bahwa semua penguasaan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif, efektif itu semuanya akan bermanfaat. Sedangkan ilusi yang ketiga, bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau kita membuat rasa bersalah yang banyak, itu kelihatan ilusi kita
wah ini bisa menguatkan karakter anak. Padahal sebenarnya juga belum tahu. Ilusi yang keempat bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu juga merupakan mimpi ataupun bayangan. Karena kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua di rumah maupun di sekolah, kita merasa dulu saya itu begitu. Saya sebagai guru harus bisa memaksakan murid. Murid harus bisa pandai. Murid harus bisa menulis. Murid harus bisa bernyanyi, berhitung, membaca. Nah, itu semuanya adalah ilusi. Tapi ilusi itu memang harus harus kita kembangkan dengan budaya positif, bukan ilusi yang harus memaksa dengan keterpaksaan. Oleh karena itu kalau siswa di dalam kita berpikir secara ilusi, harus begini, ternyata siswa itu tidak bisa karena dia mempunyai pemikiran yang berbeda-beda dengan kita. Untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, apakah perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol ataupun pilihan? Di sini, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah itu bisa? Kalau mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, bisa enggak kira-kira? Nah, sulit betul. Memang sulit itu, karena pandangan orang itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu merupakan teori pilihan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu juga belum tentu. Apakah yang buruk-buruk semua itu merupakan kesalahan? Belum tentu. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa? Kalau kita melakukan kesalahan itu pasti mempunyai tujuan. Bukan hanya kita melakukan salah berarti salah. Stimulus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kenyataannya, untuk teori kontrolnya, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi saya tidak bisa mengontrol penjenengan pun tidak bisa mengontrol saya. Semuanya itu tergantung pada diri Anda sendiri. Yang keempat, respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini teori pilihannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dari kegagalan-kegagalan itu akan mewujudkan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang dan kalah itu merupakan stimulus respon. Untuk merespon kita menang dan kalah, berpikir model menang dan kalah. Sedangkan kalau teori kontrol pilihan berpikir menang dan selalu menang, tidak ada kalahnya. Jadi ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol ataupun pilihan. Apakah itu disiplin positif? Nah, di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sekarang coba koreksi diri Anda sendiri. Kalau kita melakukan ketidakdisiplinan, apakah itu nyaman pada Anda? Apa Diana? Oh iya, tidak nyaman. Itu pun terjadi pada diri saya sendiri. Kalau saya kedisiplinan saya pada hari ini kok melorot. Itu kan ada di hati itu ada was-was. Wah, nanti bagaimana ya kepala sekolah saya? Bagaimana nanti teman-teman saya? Pasti ada yang berbicara ataupun kerasan di belakang. Pasti. Iya pasti. Mainannya terlambat. Iya. Iya itu. Otomatis. Iya, dia otomatis itu. Kadang kita itu gimana ya? Ya seperti itu tadi, kedisiplinan itu harus ditanamkan. Tapi kadang itu kalau sudah ada
kerepotan ataupun apa, kadang itu bergeser nanti, tapi dalam kenyataannya kedisiplinan itu memang berdampak ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, kalau itu disiplin positif itu ternyata bisa menghargai diri kita sendiri, juga menghargai orang lain. Oleh karena itu nanti kita akan belajar dan terus belajar tentang disiplin positif dari kecil maupun ke besar, dari hal-hal yang kita sudah tahu ke hal-hal yang belum tahu. Disiplin positif, kita sebagai pendidik mempunyai tujuan bahwa kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan organisasi ataupun intuisi. Di sini kebajikan dari profil pelajar Pancasila tadi sudah saya sebutkan. Ini saya ulang lagi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sedangkan Ibu Privileges program dari PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan contoh kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nilai kebajikan itu memang sangat baik, memang sangat amat banyak pahalanya kalau kita memang menerapkan pada diri kita sendiri maupun nanti bisa bertugas kepada murid serta masyarakat. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja ini kebutuhan dasar kita agar terpenuhi dengan baik? Kebutuhan dasar kita apa? Bisa makan dan minum. Iya, itu makan dan minum, apa lagi? Ayo. Kamu semua punya kebutuhan dasar makan dan minum. Iya, itu kamu satu uang mandi. Ya, tanggal 27 berarti tanggal 2. Yang diisi dong. Sandang, pangan, dan papan itu merupakan kebutuhan dasar. Apalagi kesenangan, itu tadi duit, ya Pak. Iya. Kalau duit itu banyak tapi keselamatan, kesehatan nggak ada Pak, gimana? Gitu? Yang utama adalah kesehatan. Terus semua itu mencakup ada duit, tempat tinggal yang bagus, kendaraan yang bagus, maam yang enak terus, apa lagi? Si bingung ini kulo dua antara kesehatan kalian duit ini jadi sesendi kan. Karena duit kan akhirnya bisa sehat kan. Berarti yang terakhir dulu apa? Duit. Kesehatan Pak. Kalau kita sehat cari duit, ya Pak. Iya, mari sehat. Bisa untuk sehat dulu. 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Nah, sini tadi duit kan. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ternyata di sini duit nggak tertera tuh. Duit
Ditambahin itu 1 poin. Oke, kita tambahin nanti ternyata harus ada duit. Duitnya dulu dewe. Oh gitu ya. Ya kalau saya bagus nanti taruh atas untuk bertahan hidup harus ada duit. Baru makanan, karena ada duit kita bisa beli makanan. Baru pakaian, ada duit kita beli pakaian. Ada duit kita bisa buat rumah. Ada duit kita bisa nyewa satpam gitu Pak. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Satu, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu penjenengan coba mawas diri, koreksi diri kita. Apakah kasih sayang dan rasa diterima itu muncul saat di mana? Kebanyakan munculnya saat di mana? Ada kasih sayang dan rasa diterima. Dan paling tidak enak itu kalau muncul di mana? Rasa kasih sayang itu sering munculnya di mana? Dan kalau merasa tidak enak itu munculnya juga di mana? Ya, ada tidak mak? Kenalnya di rumah, kenalnya di sekolah. Oh, ya. Terus Pak Ansari? Rasa kasih sayang dilihat di selama gak cuma kangen. Pak Irman apa? Sama Bu, merasa sayang karena mulai-mulai bujur. Budina. Kasih sayangnya ya kalau kita dikasih uang banyak. Iya. Ya, ujungnya duit. Atau siap-siap perang. Oke, Kak Toto gimana Kak Toto? Nah, kalau untuk rasa kasih sayang untuk yang di luar rumah ya ini. Ini pendapatannya sudah berbeda-beda. Kalau pihak perempuan itu tadi loh bagiannya. Duit. Kasih sayang duit. Terima kasih senang dihajarin apa Mas? Ibu Arif nopo silakan Bu ya. Lagi belum menang. Kasih sayang dan rasa diterima itu tadi dari Pak David, Pak Ansori, Pak Irman, Budiana tadi di rumah kebanyakan. Kita kalau kita rasa kasih sayang tumbuhnya di rumah, kebanyakan pasti di rumah. Tapi kalau tidak enaknya tumbuhnya juga di rumah, karena kita kesehariannya itu banyak di rumah daripada di sekolah. Nah ini kita tanamkan untuk semuanya itu di rumah, bisa kita tanamkan di sekolah. Kasih sayang di sekolah, rasa diterima di sekolah. Jadi bagaimana kalau kita di rumah rasa kasih sayang dari seorang istri, suami, dari anak, mertua. Kalau di sekolah bisa kasih sayang dari murid, bukan guru loh ya. Bukan kasih sayang dari guru, kasih sayang dari murid. Dan rasa diterima kalau di rumah kita seandainya ini kalau kita seorang bapak pulang nggak bawa uang terus merasa tidak rasanya itu tidak diterima. Tidak tersayang kan? Iya, tidak tersayang. Tidak disayang. Betul. Jadi sayang kan? Tidak tersayang kan? Ujung-ujungnya duit. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu merupakan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi apa-apa kita itu kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan. Di dalam itu ada penguasaan pasti yang panjenengan punyai pasti ada gitu. Ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Tapi kalau kita sebagai guru kebanyakan itu yang mana itu? Dari penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan diakui dan didengar. Saat mengajar, ayo. Karena ini terjadi pada saya sering sekali penguasaannya. Tada, ayo yang mana? Satu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini yang paling sering muncul kita lakukan setiap hari saat mengajar anak-anak. Tidak dianggap, sering tidak dianggap. Terus mengurangi nah, balik nih
Udah paham anak-anak? Jelas, sorry ya. Terus akhirnya kembali lagi nerangnya. Sudah tahu anak-anak? Belum dulu. Lagi nerang. Nah, karena saat kita menerangkan anak-anak itu tidak fokus, tidak mau memperhatikan. Oleh karena itu kita merasa tidak dianggap. Apalagi kita tidak diakui dan tidak didengar itu juga sering itu terjadi pada bapak ibu guru saat mengajar. Nah, ini harus kita tanamkan pada murid biar anak itu bisa fokus dalam pembelajaran itu. Kita nanti akan belajar tentang segala positif. Yang keempat itu kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Mandiri, sudah mandirikah anak-anak kita? Belum. Nah, ada yang belum karena itu masih apa itu? Kelas 1, kelas 2, 3 kebanyakan belum mandiri. Kalau 4, 5, 6 itu ada sebagian yang mandiri, ada sebagian yang belum. Yang kedua, memiliki pilihan mencoba hal yang baru. Itu sering anak-anak itu mencoba hal yang baru lah, tren-trennya sekarang ya. Kita apa itu? Lihat anak kita di rumah dulu sebelum ke sekolah. Tren-tren yang baru itu pasti muncul pada anak-anak panjenengan. Sekarang ada apa itu? Tren yang lagi bagus. Sebenarnya tidak bagus, itu merusak itu. Mencoret-coret itu tangan pakai silet. Nah, apa namanya? Kalau kita lagi sedih 1, besok sedih lagi 2, 3, itu banyak sekarang terjadi di siswa SMP. Alhamdulillah semoga di SD tidak akan terjadi. Mencoba hal yang baru. Yang ketiga adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, kita kebutuhan itu harus senang nomor 1. Punya uang terus kita bisa senang. Bisa bermain, bisa beli apa-apa, bisa humor, bisa tertawa. Karena dengan uang kita bisa apa? Senang tadi karena melihat apa? Barang itu tadi kita kalau belinya pakai Uang. Iya. Ujungnya juga uang. Ada uang disayang, tidak ada uang dibuang. Nah, betul Pak Toto itu. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, sampai sini teman-teman kita apa itu sudah jenuh. Kepada Bapak Kepala saya mohon untuk beri speaking-nya. Tanggapannya gitu ganti Mas ini Mas. Ganti loh ya. Ye, nyuwun sewu. Lanjutan ya Mas. Nah, biasanya umumnya tanggapan bapak itu kayak bujuk, tanggapan MC, tanggapan elektro, tapi tanggapan itu sedikit. Jangan, tapi gini, saya hubungkan dengan budaya positif. Saya hubungkan bahwa di sini kita menanamkan yang namanya budaya positif. Nek misalnya di konsol enek sing butuh, awake dhewe iso diwani. Ngono wae. Ini hubungannya juga ada. Nah, seperti itu. Ini sekedar untuk kita laksanakan bersama-sama. Yang pertama nanti kita laksanakan SPG-nya dengan bahan yang ada di panjenengan. Kalau saya lihat itu ada botol ya. Sing ora enek botol berarti ngasone HP. Terus kemudian nanti Bapak Ibu berhadapan. Mas Toto pindah sini Mas Toto. Mas David sini Mbak Ida sana. Di sini Mbak Ida. Nah, wes. Sebelum sini. Mbak Ida ada hadapan sama. Ya, terus Bu sama Bu Mur yang dari sini. Oh, botol, ada botol, ajak depan-depannya masuk naruh sendiri. Kalau tidak ada botol berarti pakai HP. Siji, 2 orang pakai botol 1. Nah, ini dulu masih pakai botol dulu. Sama mulai itu.
Baik, yang bagian sini silakan menghadap ke arah barat. Yang bagian sini menghadap ke arah barat. Ya, berdiri berhadapan. Berdiri berhadapan. Oke. Bapak Ibu, nanti tugas panjenengan di situ adalah menerapkan tentang konsep anggota badan. Yang di hadapan panjenengan itu adalah buat rebutan panjenengan. Kalau nanti saya bilangnya botol, berarti jenengan cepet-cepetan mendet botol. Oke? Nah, nanti anggota badan kita yang terdiri dari 1 kepala, 2 telinga, ketiga perut, terus nanti ke berikutnya adalah hidung. Itu ya. Kalau nanti saya bilang kepala, berarti jenengan pegangnya kepala dua-duanya, pakai tangan dua-duanya. Kalau pegang hidung, saya bilang hidung, berarti jenengan pegang hidung. Kalau pegang botol, berarti bisikan di botol. Oke, siap. Itu adalah konsentrasi dari panjenengan semua. Oke, silakan konsentrasi, jangan berdoa. Kalau berdoa hidup bisa. Oke, yang pertama, silakan pegang kepala, hidung, perut, telinga, kepala, perut, botol. Siapa yang duluan? Siapa yang duluan? Oke, siapa tempat dia yang dapat? Oh, kami sekali lagi, monggo, ayo. Pokoknya kudu konsentrasi. Wah, yang bukan botol ya sedih. Jangan dipegang. Perhatian. Yang pertama, perut, telinga, kepala, telinga, perut. Ya, itu kurang, belum waktunya. Aduh, ini kita olahraga ini diskualifikasi. Ulangi lagi, perut, kepala, telinga, kepala, botol. Aku lagi ngomong botol, jadi langsung semuanya botol ini kamu gaya malam biasa kamu. Aduh. Baik, yang berikutnya silakan konsentrasi kembali. Tidak usah lama-lama, nanti masih ada satu yang lagi. Oke? Perut, set. Telinga, kepala, badan, hidung lagi, telinga, kepala, botol, telinga. Iya, cepat sekali. Oke, tepuk tangan dulu. Yang masih posisi menghadap ke depan, sisinya sampai banyak rasa keluar. Yang pertama Bapak Ibu, suatu cerita, tapi nanti ini masih menghadap loh ya, tidak usah pergi dulu. Suatu cerita deskripsi yang nantinya saya akan cerita yang namanya ibu pergi ke pasar. Sederhana aja, ibu pergi ke pasar biasanya membeli sesuatu. Yang sesuatu itu nanti yang saya katakan adalah buah. Setiap nanti ada buah, yang saya tekankan lagi buahnya adalah apel. Kalau saya bilang apel, berarti jenengan langsung rebutan botol lagi. Ya, kalau saya bilangnya apel, berarti jenengan rebutan botol lagi. Itu singkat cerita, masih kurang satu lawannya. Yang ada saja silahkan posisinya kembali seperti semula. Oke. Benar, satu kali lagi. Topiknya masih sama, yaitu rebutan botol. Kalau nanti saya bilang apel, tugas kalian jenengan adalah mengambil botol. Silahkan berdiri. Mohon maaf. Oke. Dapat hadiah, terima kasih. Baik, akan saya ceritakan pengalaman dari seorang ibu yang pergi ke pasar. Alah, Maya, dari nengek aja ke pasar. Yang berikutnya, ibu saya berikan namanya adalah Ibu Siti. Ibu Siti sedang pergi ke pasar.
pasar bersama ayahnya. Suatu ketika anaknya menyusul untuk pergi ke pasar karena anaknya ingin diberikan anggur. Saya bilangnya anggur. Oke. Karena anak tersebut sudah berkeinginan selama 1 minggu tidak dibelikan oleh ibunya karena ibunya memberikan apel. Kasih apa dulu itu? Bagus, oke. Konsentrasi tetap konsentrasi. Setelah diberikan apel, jawabannya Pak Tris, jawabannya bagus, oke. Anak itu merasa senang sekali. Namun anak tersebut belum puas, tetap mengajak ibunya untuk pergi ke pasar. Dan di pasar bertemu dengan seorang pedagang sayur yang sangat tampan sekali. Pedagang sayur tersebut menjual alpukat dan juga menjual almond. Namun di sebelah selatannya itu ada suatu buah, yaitu buah jeruk. Anak tersebut menangis sangat mengerang-erang karena minta apel. Yang terakhir kalinya, ibu sangat tertekan sekali karena anaknya terus menangis. Akhirnya di suatu tempat ibu melihat anggur, almond dan juga alpukat. Namun karena dia sangat menangis, sangat kasihan sama anaknya, maka diberikan 1 buah anggur dan apel. Terima kasih teman-teman dengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman, Bapak yang telah memberikan dengan istiqomah dan semangat dengan Aisyah, semuanya semua sudah semangat. Gimana semangatnya? Ini semangat. Mana semangatnya? Alhamdulillah semangat kembali untuk melanjutkan teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu merupakan motivasi eksternal. Contohnya dalam diri kita mengatakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu kata hati kita. Pasti kan kita pernah berkata seperti itu. Itu merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu merupakan motivasi eksternal. Dalam hati kita juga berkata, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Karena itu akan mendapatkan imbalan, akan mengharap imbalan. Kata-kata yang terdapat dalam hati kita seperti itu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang paling penting. Untuk menghargai diri kita sendiri itu merupakan motivasi internal. Dalam hati kita pasti tertanam, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, itu merupakan tujuan dari disiplin positif. Perbedaan dari hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Di sini hukuman ciri-cirinya tidak terencana secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis, itu merupakan ciri-ciri dari hukuman. Sedangkan konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga yaitu restitusi.
Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di dalam hukuman konsekuensi ini dan restitusi ini nanti kita akan belajar menekankan pada restitusi kepada permasalahan terhadap murid. Ada posisi kontrol kita sebagai guru. Sebagai guru itu kita mempunyai 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Ciri-ciri posisi kontrol sebagai guru. 1 sebagai penghukum, kita melakukannya itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Contoh kata ucapannya, terlambat lagi, masih terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, ini koreksi pada diri panjenengan sedaya, apakah pernah memberikan nada-nada suara yang tinggi terhadap murid kita, atau bahasa-bahasa tubuh dengan mata melotot-melotot, atau dengan menunjuk jari-jari, dengan menghardik kepada anak-anak kita? Saya yakin di SDN Batangan 4 ini gurunya memang hebat, tidak akan pernah memposisikan dirinya sebagai penghukum. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Kalau kita berbicara pada anak, kalau kita mengambil pembuat merasa bersalah itu pasti kita nempel-nempel ke anak, ya kan? Nempel-nempel ke anak, suaranya rada iri-irine. Bagaimana nak, ya kan? Nah, contoh kata diucapkan, Adi, kamu ini bagaimana ya? Sambil pegang ataupun nempel, badannya didekati. Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu contoh ucapan seorang guru membuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Nada suara yang kita pakai itu ramah, akrab, bercanda. Kita bisa manggilnya dengan temanku yang baik, bro, saya, boleh. Seperti itu kita karena memosisikan pada guru pada kontrolnya teman. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyumnya jelata karena muridnya itu dianggap sebagai teman. Contoh kata yang diucapkan, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sini. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum. Itu contoh dari kita memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, nada suara datar. Bahasa tubuhnya yang formal, contoh dialog yang diucapkan, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Pak gurunya menjawab, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, itu memposisikan dirinya sebagai pemantau. Nah, yang kelima yaitu manajer. Nada suara tulus. Bahasa tubuh tidak kaku. Mendekat ke murid. Contoh dialognya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik,
bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Dari posisi-posisi kontrol itu, Bapak Ibu Guru bisa, dari ciri-cirinya itu bisa menempatkan yang terbaik itu posisi yang mana. Kira-kira posisi yang mana Bapak Ibu? Kalau bisa kita menempatkan pada posisi tadi, posisi yang pertama tadi posisi penghukum atau posisi sebagai merasa bersalah, terus posisi pemantau, teman, manajer, kira-kira itu yang terbaik kita pakai posisi yang mana? Betul sekali, kita pakai posisi yang manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau dari 5 posisi tadi, kita mengambil posisi penghukum. Hukumannya apa? Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu merupakan posisi kita sebagai penghukum. Kalau kita memberikan hukuman kepada siswa yang seperti itu, berarti kita mengambil posisi penghukum. Kalau kita membuat merasa bersalah, kita bertanya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu merupakan membuat merasa bersalah. Tadi penghukum, sekarang membuat merasa bersalah. Dihafalkan loh ya Bapak Ibu Guru ini 5 posisi kontrolnya. Nanti biar paham, betul-betul paham, diterapkan pada diri kita. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Karena apa? Suaranya yang halus. Kita memakai kata-kata yang halus. Kelihatannya dari situ, dari kata-katanya kita pasti agak mendekat-mendekat kalau berbicara seperti itu. Kalau posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu dengan menggunakan kata-kata yang datar, itu sebagai pemantau. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini sebagai posisi manajer. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita juga menanyakan apa itu timbal baliknya kepada siswa. Berbuat salah harus bisa mengatasinya sendiri. Nah, di sini ada beberapa posisi kontrol pada panjenengan semua. Kalau ada kata-kata seperti ini, tadi posisi kontrol ada berapa? 5. Nah, kalau kata-kata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu merupakan posisi kontrol yang mana? Merasa bersalah. Terus ada lagi? Sama, merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Betul sekali. Yang kedua, posisi kontrol, apakah kamu tidak pernah benar melakukannya? Sama, rasa bersalah. Yang lain? Kamu tidak benar melakukannya. Nanti kita lihat benar atau salah. Tadi ada 5 posisi kontrolnya. Ayo Bu Ida. Rasa bersalah. Pak Tris? Rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita lihat. Yang sebagai penghukum. Ini pasti menggunakan kata-kata agak keras, agak kasar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Coba kita lihat. Bismillah, betul sekali. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman, coba kita lihat.
Betul sekali teman. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Memantau, hukuman apa lagi? Memantau. Betul sekali. Ternyata alhamdulillah teman-temanku semuanya sudah paham tentang posisi kontrolnya dirinya sebagai guru. Kita akan berlanjut lagi dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Peraturan kelas merupakan peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi di dalam kelas supaya proses belajar mengajar berlangsung secara lancar. Kemarin saya sudah melaksanakan keyakinan kelas pada kelas saya. Anak-anak saya suruh membuat keyakinan kelas, apa yang mau diinginkan, apa yang mau dia mau apa, semua sudah tertulis dan akhirnya terjadilah keyakinan kelas itu dapat terjadi di kelas saya. Semoga nanti di kelas penjenengan sedoyo harus dibuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Nah, kalau sudah terjadi keyakinan kelas dan kita tanamkan di kelas, pasti nanti anak-anak juga akan mematuhinya karena itu yang membuat anak-anak sendiri dengan bapak atau ibu guru. Jadi bukan merupakan peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas satu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak usah terlalu panjang. Pokoknya anak-anak itu tahu, pokoknya anak-anak itu mengenal dan dia merasa bertanggung jawab sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, keyakinan kelas itu harus mudah diterapkan di lingkungan sekolah itu sendiri, terutama di sekolah kita. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat antara murid dengan wali kelas untuk keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah nanti bisa kita buat antara murid, guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi. Ini keyakinan kelas yang kemarin saya buat untuk kelas saya. Bersikap baik dan jujur, menghormati guru, berpakaian rapi, saling menghormati, dan menjaga kebersihan. Itu merupakan contoh keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Sekarang segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi kita membuat 3 tindakan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu berbuat salah itu wajar. Kita menyampaikan kepada murid itu dengan kata-kata yang setulus hati. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukannya itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu merupakan kata-kata untuk menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Kita membujuk kepada anak itu dengan kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu tadi dari validasi tindakan yang salah. Untuk menanyakan keyakinan, kita bisa menanyakan keyakinan kelas itu dengan menggunakan kata-kata, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu tadi semua dari keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas 5.
karena saya mengajar kelas 5. Semoga nanti Bapak Ibu guru juga melakukan di kelasnya masing-masing dengan menanyakan keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu bisa termotivasi dari keyakinan kelas yang telah dimiliki. Terus keyakinan kelas itu jangan kita yang buat harus anak-anak. Jadi dari kesepakatan anak-anak itu semua akan dirangkum. Nah di situ nanti biar mana yang paling tepat untuk anak-anak kita. Dan dari materi saya cukupkan sekian. Sebenarnya ini mau masih apa itu? Nah, mau bahas kasus 1 dan kasus 2 karena waktunya nanti kita bisa sambung lagi kapan-kapan. Dan kasus 1 dan kasus 2 untuk kasus 1 dan kasus 2 nanti bisa kita lanjutkan sesudah ini diseminasi. Kita bisa sharing bersama saat kita kumpul lagi, tidak harus pada saat diseminasi seperti ini. Tapi cuma akan saya bacakan saja kasus 1. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti tertera di peraturan sekolah, di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina bisa menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatunya kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, kita akan melakukan analisis pada pertanyaan di atas. Dalam kasus di atas kita posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman, apa tadi yang diambil Pak Lukman? Kalau memberikan dukungan kepada Sabrina, posisinya apa diambil? Penghukum, betul sekali Bu Diana. Saya cukupkan sekian untuk diseminasi budaya positif hari ini. Mungkin ada kurang lebihnya saya penyampaian materinya. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bu Moderator. Demikian tadi teman-teman presentasi dari Bu Mulyandari tentang budaya positif. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dari dapat kita terapkan sehari-hari sehingga siswa kita menjadi lebih disiplin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi